jam 11 lewat jam 11 kurang 5 menit ya teman-teman. Beginilah penampakan terkini di sekitar makam Nia Kurniasari. Sangat ramai sekali hari ini teman-teman, dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kita pantau tadi dari Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Darmasraya, Solo, pesisir selatan, dan juga dari Padang Pariaman, dan juga di beberapa daerah dari Payakumbuh ya, dari Payakumbuh juga dari Solo dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat ini. Nah ini anak-anak yang jualan. Wah mantap tuh. Mantap tuh. Itu jualan. Wah. Aku minumannya Yakult. Iya. Bah, bagus itu deh. Mantap. Sekitar jam 11 ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke rumah kediaman orang tua Nia Kurniasari ya, teman-teman. Sekitar jam 11. Nah ini ada juga yang jualan kacamata di sini. Apa? Sangat ramai, luar biasa sekali. Kita pantau dari hampir seluruh kabupaten kota ya teman-teman di Sumatera Barat ini, dari Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Darmasraya, pesisir selatan, dari Solo, dari mana-mana teman-teman. Nah ini ada jual lagi kacamata. Dah. Yo, baru tagak les dah. Woi, mantap mana. Beli laku dah, Daris. Oh iya. Orang lami tadi suka dah. Angkal tadi suka. Iya. Iya, sudah ada juga yang jual kacamata ya. Jadi almarhumah Nia ini memang berkah ya bagi sesama. Nah ini ke sana mengarah ke rumah ya teman-teman, ke rumah Nia Kurniasari. Coba kita pantau di sini di TKP 2 teman-teman ya. Di TKP 2 sangat ramai juga teman-teman. Dan ada yang berjalan kaki ya, karena sebagian peziarah sangat penasaran dengan TKP 8 di mana almarhumah Nia ini ditemukan, dikuburkan oleh pelaku, dan banyak peziarah berjalan kaki ya ke arah ke sana. Sekitar 600 meter ya, tapi tidak menyurutkan langkah para peziarah ya. Walaupun banyak yang sudah tua-tua tapi tetap bersemangat ya menuju ke makam. Terus. Nah ini TKP 2 teman-teman ya, TKP di mana Dragon menyergap Nia Kurniasari di sini teman-teman ya, TKP 2. Nah ini TKP 2 di sini sudah ada beberapa pedagang yang nangkal di sini teman-teman ya. Ini ada jualan pisang, ada jualan nangka, nah ini teman-teman, tahu. Laris Bu. Tuh. Dah. Rami kini mah dah. Ya teman-teman, kita coba jalan kaki ya teman-teman. Kita ingin merasakan juga bagaimana jalan kaki ya sepanjang 600 meter. Biasanya kita bikin vlog ya naik motor ya teman-teman. Kita coba jalan kaki sekarang. Cukup ramai teman-teman ya, dan jalannya kecil, pas-pasan. Kalau kendaraan berselisih atau pas-pasan di sini memang tidak bisa teman-teman ya, harus cari jalan luang dulu
dan kemungkinan sudah diatur ya sama pemuda yang di dekat simpang Pasar Gelombang atau simpang TKP 8 Masjid Jamilah. Di sana juga sudah ada pemuda yang mengatur arus kendaraan untuk tidak masuk ke sini teman-teman ya, karena kalau masuk mengarah ke arah rumah Nia Kurniasari ini maka akan terjadi kemacetan total ya, nggak bisa bergerak nanti. Dan kita perkirakan ini teman-teman akan terus ramai sampai 100 hari tahlilan Nia Kurniasari, dan pada Lebaran juga prediksi akan ramai teman-teman ya, karena banyak perantau yang pulang kampung. Kita coba jalan kaki teman-teman ya, karena banyak peziarah atau masyarakat yang penasaran dengan TKP 8. Kita yakin di sana sangat ramai sekali. Dan sebagai informasi, sakitnya lebo. Dan sebagai informasi bahwa sekitaran di sini teman-teman, sekitaran rumahnya Kurniasari ini memang cukup sepi sekali. Kawasan kuburan tempat Nia dimakamkan, dan juga di atas ini ada kuburan teman-teman ya, di dekat TKP 67 dan dekat si TKP 8 juga kuburan. Dan di sini teman-teman, di menjelang TKP 8 ada juga yang berjualan nih kelapa lengkap ya, minum-minum semuanya. Ada goreng-gorengan juga ini. Mantap ini teman-teman. Jadi menjelang ke TKP 8, seandainya para peziarah haus bisa belanja ya, belanja minuman menjelang TKP 8 ya. Lumayan cukup jauh juga teman-teman ya, tapi kalau kita bersama-sama ya mungkin tidak terasa ya teman-teman ya. Nah, ini ada becak Nia Kurniasari yang membawa peziarah yang menuju TKP 8. Bu, ke TKP 8 bu. Iya. Nah, ibu-ibu tadi yang dari mana tadi bu? Dari Pasaman Sasa menuju ke TKP 8. Minang yes ya bu, di YouTube mau nonton ibu? Ya. Nonton lah ibu. Ya bu, Minang yes buka ya bu? Ya buka, lupa ibu, buka sekali. Ibu-ibu yang berdoa di makam tadi di atas rumput ya teman-teman. Tadi kita sempat sedikit sedih ya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Ya, tidak terlalu jauh juga sih sebenarnya teman-teman ya. Banyak juga yang jual bunga di sini teman-teman. Jual bunga. Kita lihat tadi bunga di atas makam Nia Kurniasari sudah tinggi ya, sudah menumpuk. Nah, ini juga ada udah tukang parkir di sini yang mengatur arus kendaraan ya, agar tidak macet ya. Nah, ini kendaraan pribadi juga banyak ya di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Ini jualan di sini juga ada. Nah, ini kita sudah sampai di Mushola Al Jamilah, simpang TKP 8, Pasar Gelombang. Nah, cukup banyak ibu-ibu yang mau menuju ke sini teman-teman ya. Kita masuk ke dalam.
kita belok kanan. Nah ini ke atas sana teman-teman adalah makam suku ya, Pandan Pakuburan. Jadi ada 1, 2, 3 ya, ada 3 Pandan Pakuburan ya, dari TKP 8 ini sampai ke rumah Nia Kurniasari. Jadi memang kawasan kuburan ya teman-teman, cukup sepi. Nah di sana lah Nia Kurniasari berjalan setiap hari jika menuju pulang. Tidak ada lampu, ngeri jalannya teman-teman, apalagi jam 6.30 pas maghrib, hujan-hujan. Dan dia almarhumah tentu tidak menyangka ya teman-teman, karena selama ini berjualan bertahun-tahun dari SD tidak pernah terjadi apa-apa, aman. Tapi pas sekarang ya takdir berkata lain. Kita ucapkan, kita doakan saja mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah ditempatkan di sisi yang paling mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini teman-teman, kita sampai di TKP 8 ya, sekitar 800 meter dari rumah Nia Kurniasari. Cukup. Nah ini ada pamannya Nia Kurniasari di sini teman-teman ya, yang setia menunjukkan, membawa, menjelaskan kronologi kejadian. Nah, ini pamannya Nia, biasanya di merantau di Jakarta, memberikan keterangan kepada para peziarah. Tuh pasaban ya, baru campak ke lurah kok. Ke lurah tuh ada matang iya kok tuh matang iya lagi. Di situ Nah ini teman-teman, ada juga yang penasaran ke sana teman-teman, ke TKP 7 ya. Banyak teman-teman. Sekitar jam 11 lewat 10 menit terlihat teman-teman para peziarah antusias sekali untuk datang ke sini, ke TKP 8 di mana Nia Kurniasari almarhumah ditemukan terkubur sedalam 1 meter ya. Sebagai informasi bahwa ini adalah lahan atau tanah dari orang tua laki-laki dari Indragon ini. Nah teman-teman, semakin banyak, semakin siang semakin ramai ya menuju TKP 8. Selain makam, TKP 8 juga diserbu para peziarah. Walaupun jaraknya cukup lumayan jauh ya dari rumah, sekitar 600 meteran ya teman-teman ya. Banyak orang menderita. Dari Mai Bobo. Bobo. Iya Bu. Dari Bandung Bu. Dari mana Ibu? YouTube Bu. YouTube ya? Ya. Oh dari Bukit Tinggi Pak. Dari Bukit Tinggi. Berapa orang Ibu datang? Berapa orang tadi Ibu datang? Tadi 7 orang Pak. 7 orang. 7. Iya. Keluarga ya Bu ya? Iya boleh bilang gitu Pak. Iya. Rombongan. Jam berapa Ibu nyampe sini tadi? Tadi jam berapa? Sekitar 10-an lah Pak. Jam 10-an ya Bu ya? Rame Pak, nggak bisa masuk, nggak bisa. Iya macet kalau hari Minggu rame Bu, rame. Nah apa nama YouTube-nya Pak? Minang Yes Bu. Hah? Minang Yes. Minang Yes. Yes. Iya. Subscribe nanti ya Bu, Ya tonton. Pak, nanti kita subscribe ya Pak. Iya Bu. Jalan kaki ya Bu tadi dari rumah sampai ke sini jalan kaki. Ke kuburan dulu Jalan Pak. ke kuburan dulu sampai ke sini. Iya. Ya ada ke sekitar rumah, 6 terus ke kuburan. ada sekitar 800 meter Bu. Ya, Nggak terasa kan Bu sekarang sampai ke Alhamdulillah, sini. Pak, kita niat baik. Iya betul Bu. Jalannya bagus Pak. Iya Bu. Mau sekarang mau ini pulang Bu? Oh, Belum? kita lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol dulu Bu. Gitu. Iya Bu. Kita ingin tahu gitu Iya. detailnya gimana gitu ya Iya, Pak ya. iya betul Bu. Ini TKP 8, TKP terakhir nih Bu. Ini TKP TKP 8, TKP terakhir.
tempat dia dikuburkan sedalam 1 meter. Ini masih ada dari atas tuh ya Pak. Ya ada TKP. Grinding-grinding ke Ada TKP 1, 2 sampai 8 sampai di atas. ingin tahu gitu kan. Masya Allah, semoga surga lah tempat anak Iya, itu iya. ya Pak ya. Iya betul. Semoga semua berkah untuk mamanya, untuk orang sekitar sini semuanya. Iya ya, Pak, betul Bu. Bu, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu jauh-jauh kan dari Bukit Tinggi? Apa yang membuat Ibu datang ke sini? Apalagi jalan-jalan ke sini, Terharu Bu. rasanya punya anak sendiri misalnya gitu Pak. Pokoknya terharu gitu Pak. Seorang anak gadis penuh perjuangan gitu kan Pak. Iya Bu. Sangat menyedihkan ya Bu ya. Menyedihkan, Tragis sangat ya. Prihatin Pak. Saya sangat sedih Pak. Seandainya saya punya anak kayak gitu mungkin saya udah gila Pak. Mungkin nggak sanggup saya hidup Pak. Iya. Mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir ya Bu ya. Jangan terulang Dan lagi, Pak. sangat sampai terulang pada masa Ya, yang akan kalau datang. Boleh saya saran lagi Pak. Iya Bu. Sepanjang jalan ini bolehlah dikasih lampu. Dikasih sama lampu ya? sama pemerintah sini. Jalannya gitu, juga Pak. diperbaiki ya Bu ya. Jalannya diperbaiki, dikasih lampu gitulah Pak. Ya mudah-mudahan didengar nanti sama Pak Wali Negari dan juga pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ya Bu ya. Karena memang itu sudah banyak sekali permintaan dari para peziarah. Karena semakin hari semakin ramai nih Bu. Ini Iya, udah Pak. hampir Iya, betul, Pak. hampir 2 bulan ya Bu ya. Tapi makin ramai Ini terus. udah masuk 60 hari. 60 hari Pak, ya. Ya harusnya kan dikasih lampu sampai malam juga. Iya. Mudah-mudahan nanti Dapat direalisasikan dikasih Bu. lampu lah sepanjang jalan ini Pak. Iya. Kok boleh Bapak apakan kan? Mana tahu didengar pemerintah kan ya Pak? Iya, betul. Pemerintah pusat misalnya. Iya. Ah. Ya mudah-mudahan didengar pemerintah ya Bu. Biar Iya, cepat Pak. direalisasikan. Amin, ya Amin. Allah. Semoga niat tenang di sisi Allah, keluarganya pun bolehlah bilang tenang juga, bahagia gitu kan ke depannya gitu ya Pak. Jangan ya. sampai terjadi lagi Bu ya. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup nih yang terakhir. Nah ini untuk generasi sekarang ini yang muda-muda bagaimana pesan Ibu terhadap kejadian ini, terhadap kasus Nia ini, saya- apakah bisa jadi toladan? Ya gimana? Saya mau ngomong gimana ya Pak ya? Ya anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan Malu ya, Bu, ya, kalau jualan. melawan orang tua. Jual-jualan kayak gitu kan. Santun. Kalau saya jualan kok dapat ada temennya lah. Ya ada temannya ya Bu ya. Pakai teman lah dia pergi jualan misalnya adiknya atau kakaknya gitu. Iya, Jangan iya. sendiri-sendiri pergi gitu. Apalagi jalannya sepi kayak gitu ya Bu. Sepi kayak gini. Kecuali rumah udah banyak, lampu penerang udah banyak gitu Pak. Mungkin masih aman juga ya kan. Iya. Tetap jaya waspada. Jadi ya harus kan, Pak? harus waspada ya Bu untuk anak-anak gadis sekarang, jangan pergi sendiri-sendiri, harus Iya. pakai handphone. Apalagi wanita ya, Pak, ya. Apalagi wanita harus waspada. Iya. Ibu bapaknya juga harus memperhatikan ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Sama Ibu Lilis Suryati. Ibu Lilis Suryati dari Bukit Tinggi Bu ya. Tinggi Pak. Oh ya, makasih ya Bu. Makasih Ya, Pak. ya. Oke teman-teman, dari kita wawancara tadi dari Ibu Lilis dari Bukit Tinggi ya teman-teman ya. Jalan kaki tadi dari rumah sekitar 800 meter, tapi Ibu tersebut tidak merasa capek ya, karena niatnya sudah tulus dari rumah ingin melihat ke rumah Nia Kurniasari ini akan sampai ke TKP 8 dan dia berharap di masa yang akan datang tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Oke, kita pantau lagi keluar teman-teman ya.